Ternyata Gereja Hagia Sophia di Turki pernah runtuh akibat gempa. Gereja yang sekarang menjadi masjid ini memiliki sejarah yang panjang dan unik. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sejarah dan keunikan Gereja Hagia Sophia, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika kalian ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat memberikan super thanks dengan klik logo hati di bawah ya. 1. Dibakar pemberontak. Gereja Hagia Sophia atau dalam bahasa Indonesia berarti Kebijaksanaan Kudus, berdiri di bekas sebuah gereja besar yang hancur. Gereja besar ini dalam bahasa Latin disebut Magna Ecclesia atau dalam bahasa Yunani disebut Megali Ecclesia yang dibangun oleh Kaisar Konstantin II pada abad yang keempat. Gereja ini diperkirakan berbentuk huruf U dan memiliki atap dari kayu seperti model basilika pada zaman itu. Gereja pertama ini hancur akibat pemberontakan yang terjadi setelah Yohanes Chrysostomos, Patrik Konstantinopel saat itu, diasingkan atas perintah Ratu Elia Eudoxia, istri Kaisar Arkadius. Gereja ini kemudian dibangun kembali oleh pengganti Kaisar Arkadius, yaitu Kaisar Theodosius II pada abad kelima. Namun, gereja besar ini kembali dihancurkan saat pemberontakan Nika. Pemberontakan Nika merupakan pemberontakan yang terjadi melawan pemerintahan Kaisar Justinianus pertama. Pemberontakan Nika meletus pertama kali di Hippodrome atau area pacuan kuda dekat istana Kaisar. Kemudian menjalar menuju sekitarnya termasuk Gereja Hagia Sophia. Masa pemberontak kemudian membakar Gereja Hagia Sophia dan Gereja Hagia Irene yang di sebelahnya. Kaisar Justinianus berhasil memadamkan pemberontakan dan membunuh hampir 30.000 penduduk kota. Dan akhirnya beliau kembali membangun Gereja Hagia Sophia seperti pada bentuk yang kita kenal sekarang ini. 2. Runtuh karena gempa. Untuk menggantikan basilika yang terbakar, Kaisar Justinianus pertama memerintahkan ahli matematika dari Alexandria, Mesir, yaitu Anthemios dari Thales dan Isidorus dari Miletus untuk membangun sebuah gereja yang megah. Mereka berdua sebenarnya tidak dididik sebagai arsitek, namun berhasil membangun gereja yang bagian utamanya itu berukuran 70 x 75 meter, belum termasuk bagian tambahan. Hal ini menyebabkan Hagia Sophia menjadi gereja terbesar saat itu. Bahkan dikatakan dapat menampung kurang lebih 15.000 orang. Gereja Hagia Sophia juga terkenal karena kubahnya yang indah. Gereja besar ini selesai dibangun dalam waktu 5 tahun aja. Bahkan menurut sebuah tradisi, legendanya disebutkan jika Kaisar Justinianus pertama dengan bangganya mengatakan, "Salomo, aku berhasil mengalahkanmu." Artinya, Kaisar Justinianus pertama merasa berhasil mengalahkan Raja Salomo dari Israel karena membangun sebuah gereja yang lebih indah daripada Bait Allah. Namun, kubah besarnya ini runtuh saat terjadi gempa besar yang melanda Konstantinopel pada bulan Mei tahun 558. Kemudian kubah ini diperbaiki oleh Isidorus Muda yang merupakan keponakan Isidorus dari Miletus. Perbaikan ini membuat kubah Hagia Sophia menjadi 6 meter lebih tinggi dari tinggi semula, sehingga tinggi bangunan Hagia Sophia menjadi 55,6 meter dan bertahan sampai saat ini. 3. Ditopang malaikat. Perbaikan oleh Isidorus Muda mengubah sedikit struktur Gereja Hagia Sophia. Dia menambahkan kolom tulang untuk menopang kubah agar tidak mudah runtuh. Selain itu, dia menambahkan beberapa bagian untuk mengamankan struktur gereja. Karena perubahan ini, kubah Hagia Sophia menjadi lebih kuat, meskipun kembali diguncang gempa beberapa kali tidak pernah runtuh. Seperti pada gempa besar tahun 989 dan 1346, kubah gereja tetap utuh, meskipun beberapa bagian gereja yang lain malah rusak.
Karena kekuatannya ini, terdapat sebuah mitos jika kubah yang baru ini ditopang oleh para malaikat. Untuk memperkuat mitos tersebut, kemudian ditambahkan ikon serafim atau malaikat yang seolah-olah menopang kubah Hagia Sophia. 4. Vandalisme ikonoklasme. Ikonoklasme adalah sebuah gerakan menghancurkan gambar-gambar atau ikon-ikon atau patung-patung keagamaan yang sempat merebak di gereja. Gereja Hagia Sophia pernah mengalami kerusakan akibat gerakan ikonoklasme beberapa kali. Ikonoklasme yang pertama terjadi saat pemerintahan Kaisar Leo III yang memerintahkan menghapus gambar-gambar Kristus dan orang suci, serta menggantinya dengan gambar salib. Ikonoklasme yang kedua terjadi saat pemerintahan Kaisar Leo V. Penyebabnya adalah karena pasukan Bizantium saat itu sering mengalami kekalahan. Kemudian Kaisar Leo V merasa kaisar-kaisar yang tidak pernah menghormati ikon-ikon atau gambar suci malah tidak pernah kalah perang. Maka dia memerintahkan penghancuran ikon-ikon agar pasukannya tidak pernah mengalami kekalahan. Setelah dua kejadian tersebut, banyak gambar suci yang kemudian dipulihkan kembali atau digambar kembali, seperti ikon Bunda Maria dan Anak Yesus yang terkenal. Dan itu banyak terjadi pada saat pemerintahan Kaisar Mikael III tahun 842. Ikonoklasme berikutnya terjadi saat Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman. Dengan direbutnya Gereja Hagia Sophia, Sultan Ottoman saat itu memerintahkan untuk memplester gambar-gambar suci, termasuk gambar Kristus Pantokrator yang terletak di kubah Gereja Hagia Sophia. Meskipun demikian, banyak plester-plester tersebut dihilangkan saat restorasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Mustafa Kemal Atatürk, yang merupakan bapak Turki modern. Sehingga gambar-gambar suci itu dapat kita lihat kembali saat ini. 5. Dijarah pasukan Katolik. Ada kejadian memalukan yang terjadi saat Perang Salib, di mana Gereja Hagia Sophia dijarah oleh pasukan Katolik tahun 1204. Kejadian ini terjadi saat Perang Salib yang keempat. Peristiwa ini akibat perseteruan antara Kekaisaran Bizantium dengan Republik Venesia. Ditambah lagi merupakan aksi balas dendam atas peristiwa pembantian orang-orang Latin oleh Kekaisaran Bizantium. Penjarahan ini dipimpin oleh Doge Enrico Danilo, pemimpin Republik Venesia yang pernah dibuat buta oleh Kaisar Manuel I Komnenos saat bertugas sebagai duta Venesia di Konstantinopel. Diawali dengan penyerangan Konstantinopel oleh 20.000 pasukan dan berakhir dengan penjarahan kota selama 3 hari. Dalam peristiwa penjarahan ini, diperkirakan pasukan Katolik merampas 900.000 koin perak. Berapa itu jumlahnya? Pasti sangat banyak. Banyak patung dan harta benda gereja juga diangkut dibawa ke Italia. Beberapa benda tersebut sekarang menjadi bagian dari Basilika Santo Markus di Venesia. Contohnya nih, ada patung kuda yang berasal dari Hippodrome, kemudian ada ikon atau gambar yang melukiskan peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Sekarang ini diletakkan di altar Basilika. Kemudian beberapa tiang gereja juga hasil rampasan. Bayangkan, tiang saja diangkut sampai Italia. Setelah dijarah, Hagia Sophia sempat dirubah menjadi katedral Katolik dan menjadi tempat Batrik Latin bertahta. Salah satu cerita tentang Batrik Latin Konstantinopel dapat dilihat di video tentang paus-paus yang kontroversial. Konstantinopel kemudian dapat direbut kembali tahun 1261 oleh Kaisar Mikael ke-8 Palaiologus. Dan status Hagia Sophia dipulihkan kembali. Peristiwa ini pada akhirnya membuat Kekaisaran Bizantium melemah, sehingga dapat dikalahkan oleh Ottoman 200 tahun kemudian.
Selain itu, penjarahan ini juga memperburuk hubungan gereja barat dan gereja timur. Sampai pada tahun 2001, Paus Yohanes II meminta maaf kepada umat Ortodoks atas peristiwa penjarahan Konstantinopel oleh pasukan perang salib. Selanjutnya, permintaan maaf tersebut diterima oleh Patrik Bartolomeus pertama saat peringatan 800 tahun pengepungan Konstantinopel. 6. Menjadi masjid. Kekalahan Bizantium dan jatuhnya Konstantinopel pada 29 Mei 1453 mengubah nasib Hagia Sophia. Umat Kristen yang pada saat perang berlindung di gereja, beberapa dibunuh, terutama yang tua-tua, dan sebagian yang masih muda dan kuat diperbudak. Harta benda gereja dijarah, benda-benda liturgi dari emas kemudian dilebur. Sultan Mehmed II, sang penakluk, segera melaksanakan salat Jumat pertama pada 1 Juni 1453. Dan sejak saat itu, gereja Hagia Sophia resmi berubah menjadi Masjid Hagia Sophia, sesuai pelafalan bahasa Turki. Patrik Konstantinopel terpaksa berpindah-pindah gereja, sampai akhirnya menetap di Katedral Santo Gregorius. Kisah tentang katedral ini dapatkan lihat di video di atas ya. Selama menjadi masjid, Sultan Ottoman memerintahkan penutupan gambar-gambar suci menggunakan plester putih dan menghiasi dinding-dinding dengan kaligrafi. Meskipun demikian, usaha untuk menutup gambar suci tidak sepenuhnya sukses, karena beberapa ikon masih terlihat meskipun samar. Kemudian didirikanlah minaret atau menara yang digunakan untuk panggilan azan. Jadi, menara-menara Hagia Sophia itu bukan bagian asli dari gereja ya. Keadaan kemudian menjadi sedikit berubah saat kekhalifahan Ottoman runtuh awal abad ke-20. Pemerintahan Republik Turki yang sekuler mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Pada tahun 1930, Republik Turki yang diperintah oleh Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan restorasi Hagia Sophia, dan salah satu pekerjaannya adalah menghilangkan plester putih yang menutupi gambar-gambar suci sehingga terlihat seperti keadaannya yang asli. Namun, sejak Erdogan berkuasa, di mana pemerintahannya ini bersifat konservatif, Museum Hagia Sophia kembali lagi dirubah menjadi masjid pada tahun 2020. Kali ini mereka menutup gambar-gambar suci menggunakan kain-kain putih. 7. Tiang yang penuh mukjizat. Tambahan ada sebuah fakta unik, yaitu tentang sebuah tiang di gereja Hagia Sophia. Tiang ini sering disebut tiang yang berembun, atau tiang yang berkeringat, atau tiang permohonan. Uniknya, tiang yang dilapisi tembaga ini selalu terlihat seperti berembun atau mengeluarkan keringat. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh kelembapan yang sangat tinggi. Banyak legenda menyelimuti tiang ini. Pertama, tentang asal-usul embun. Air yang berada di tiang ini, legendanya disebutkan merupakan air mata dari Bunda Maria. Atau ada yang menyebutkan asal air ini adalah mujizat dari Santo Gregorius, sang pekerja ajaib. Legenda lain menyebutkan tiang ini juga memiliki kemampuan menyembuhkan, bahkan mengabulkan permohonan. Salah satu permohonan yang sering dipanjatkan adalah kesembuhan atas penyakit. Nah, itu tadi sejarah dan fakta menarik tentang gereja Hagia Sophia. Menarik bukan? Apakah kalian termasuk orang-orang yang sampai saat ini masih meratapi nasib Hagia Sophia? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video menarik lainnya. Salam.